Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan review dikit untuk di penggunaan saya di ROM Corvus yang terbaru guys. Dan ini versi 11 ya dari Corvus, dan ini Android 11 untuk device Redmi Note 8. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di sini saya pakai ROM dari Corvus dan saya akan review dikit untuk di penggunaan saya. Dan di sini baterainya 22% lagi guys. Dan penggunaan saya lebih banyak ngegame ya untuk di ROM ini. Dan ini ROM Android 11 yang pertama, masih versi yang alpha ya, walaupun official ya. Dan sekilas kalau dilihat dari depan home screen-nya ini kayak bukan ROM Corvus ya, bukan kayak ROM Corvus karena wallpapernya ya guys. Dan di sini kita lihat ada sedikit perbedaan ya untuk di ROM ini. Yang pertamanya dari pas booting, di boot animasinya sudah berbeda. Dan di sini juga pakai kamera Go ya, bukan kamera MIUI. Dan yang lainnya sih kelihatan sama ya. Dan di ROM ini build-nya cuma vanilla doang. Kalau kalian mau pakai GApps-nya harus download terpisah ya. Dan untuk GApps bebas, kalian pakai yang mana aja. Di sini saya pakai Nick GApps guys. Dan sekilas kayak gini doang yang saya install, nggak terlalu banyak ya. Jadi di sini kameranya sebelumnya saya sudah pernah cobain dan masih normal aja. EIS-nya kayaknya masih ngebug ya. Cuma ya sudahlah, yang penting dalam videonya nggak ngebug. Dan di sini masih normal. Saya pernah cobain bentar ya untuk videonya. Tapi nggak tahu kalau durasi panjang bisa atau enggak. Oke, dan di sini juga kita lihat ya. Oke, dan untuk hasil videonya dibuka dari galeri, nggak bisa lewat kamera itu ya. Dan durasinya masih normal sini. Suaranya juga ada, masih normal lah intinya guys ya. Oke guys, jadi kan saya sudah pakai untuk install game di PUBG ya. Di sini saya akan share dikit apa aja keanehan saya di ROM ini dan enaknya apa aja ya, apa aja yang bugnya lah begitu guys. Jadi di ROM ini saya coba install Magis dan gagal ya, malahan masuk Flashboard. Jadi kalau kalian flash Magis, dia belum stabil mungkin untuk install Magisnya. Saya sudah pernah cobain dan saya gagal masuk Flashboard, jadi saya nggak install. Padahal saya ngegame PUBG ya. Dan di PUBG saya nggak pakai 60 fps tuh agak kurang mantep rasanya. Di sini saya pakai PUBG dan standar doang untuk setting grafiknya. Dan di sini untuk penggunaan gamenya aman, buat game jangka panjang berjam-jam normal. Tapi untuk sosial media yang agak sedikit aneh, nggak tahu kenapa guys ya. Jadi kalau untuk penggunaan layar multitaskingnya agak sedikit delay, ngelek-ngelek gitu ya. Buka Instagram, buka yang lain, scroll tiba-tiba suka restart sendiri ya. Kalau nggak restart dia kayak ngehang bentar baru bisa normal lagi, force close yang kayak gitu-gitulah. Bahasanya agak kurang stabil. Saya nggak tahu masuk masalah hanya kurang stabil ya, entah di ROM-nya, di kernelnya, di GApps-nya atau apa ya, saya nggak tahu. Cuma di sini kalau saya lihat kernelnya dia pakai kernel standar MIUI ya. Ini kernel standar, entah kernelnya bermasalah atau ROM-nya atau memang GApps-nya yang bermasalah, nggak tahu. Tapi kalau di dalam game PUBG normal-normal aja, saya ngegame lama, nggak force close, nggak restart, enak ya, malahan enak, lumayan stabil walaupun pakai smooth high, tapi lebih enak smooth ekstrim sih sebenarnya. Tapi untuk gamenya normal, maksudnya guys, game normal. Tapi untuk multitasking buat chatting, sosial media, nge-lag, nge-frame, bahkan restart ya. Dan itu anehnya, saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau kalian pernah atau sudah pakai ROM ini, apa kalian ngerasain hal yang sama? Suka restart sendiri, suka hang-hang sendiri, delay sendiri, atau bahkan mungkin normal? Saya nggak tahu ya. Kalau kalian sudah pakai, gimana respon kalian pertama pakai ROM ini? Masih aman atau ada ngebug ya? Tapi kalau di penggunaan saya agak kurang enak di sosial media. Buat gamenya mantap ya. Buat game sudah, menurut saya sudah enak, stabil, nggak force close. Dan kita lihat juga guys, di sini kayak ada Xiaomi Parts dan sistemnya. Kita lihat dulu. Kita lihat di opsi developer, free memory 1,7, ya lumayan lah, nggak terlalu lega-lega amat, tapi lumayan ya.
Dan lagi guys, di sini ada Xiaomi Parts standar, nggak ada FVS info. Dan di keamanan nih guys, jadi di keamanan di bagian fingerprintnya agak delay ya. Saya di sini ngerasa delay. Face unlock ada cuma sebelum saya tes ya. Oke, saya sudah cobain untuk face unlock. Di face unlocknya bisa normal ya untuk buka kuncinya bisa pakai face unlock normal, cuma di fingerprintnya agak delay tapi tetap normal ya, tetap maksudnya tetap bisa tapi agak sedikit delay, nggak cepet responnya maksudnya gitu guys. Oke. Dan di lokasi saya juga sebelumnya sudah cobain di Chrome, coba tes map, saya coba tes lokasi di Maps ternyata normal, jadi ini untuk lokasinya nggak ngebug ya, masih bisa dipakai untuk lokasi ya guys. Dan yang lainnya sih kurang lebih sama ya. Dan kita lihat di baterainya nih guys, ini penggunaan layarnya 4 jam dan pengisian terakhirnya 19 jam. Jadi kita lihat ya di sini penggunaan baterai guys, dan sedikit keanehannya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini saya bilang kan. Jadi sebelumnya ini padahal saya sudah cas sampai 100%, cuma entah kenapa kalau misalkan saya buka multitasking, buka Instagram, buka apalah gitu ya, buka langsung cepat-cepat gitu, dia ngehang terus nge-restart, jadi nggak full untuk di review di bagian baterainya ya. Cuma di sini saya nge-game selama 3 jam PUBG, kalian bisa lihat di sini game 3 jam PUBG tapi nggak ada kendala sama sekali, nggak force close, nggak nge-hang, nggak nge-restart. Tapi anehnya kalau buka IG, buka yang lain malah nge-restart, itu keanehan yang menurut saya di ROM ini ya. Tapi di game nggak hang, nggak ngapa-ngapain, aman. Nanti saya akan tes di game juga dan saya akan liatin nggak kenapa-napa ya. Oke, dan yang lainnya sih kayaknya normal aja yang lainnya guys. Bluetooth dan lain-lain, hotspot Bluetooth saya sudah cobain juga, Bluetooth normal, WiFi hotspot juga normal saya sudah cobain, dan untuk di settingan jaringan sama aja ya menurut saya.
Oke guys, jadi untuk di suhu baterainya ini termasuk nggak terlalu cepat panas ya. Saya juga heran guys, tapi walaupun dia nggak cepat panas, yang kayak saya bilang tadi, dia suka restart sendiri tiba-tiba, itu bikin kesal ya. Saya nggak tahu kenapa. Dan kalau kalian ngalamin atau enggak, kalian bisa share gimana penggunaan kalian di ROM ini yang sudah pernah pakai ya. Jadi kita share-share apa kalian sama atau enggak ya, saya nggak tahu juga ya. Mudahan kalian aman. Dan kayak gitu doang review singkatnya untuk di ROM Corvus versi 11 ini ya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.